Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu yang saya muliakan, rencananya tadi saya mau di sana saja, tapi karena jumlah kita banyak sampai ke belakang tidak kelihatan gagah wajah saya, ganteng wajah saya. Lebih baik saya berbicara di podium ini. Yang saya hormati Bapak Faisal dan timnya yang tentu hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Kiamuddin Raja Sultan, ada kingnya, bukan King Cobra, tapi King Kiamuddin Raja Sultan, panggilan akrabnya, serta kita semua, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Kok keteknya tak berpanggilkan namo, gadangnya tak bersabuikan galang. Wujudnya adalah salam untuk kita kasadonyo yang hadir dalam ruangan ini. Termasuk di dalamnya adalah para bundo kanduang, ibu-ibu yang dengan semangat yang menyala-nyala hadir pada hari ini, serta yang muda-muda, angku-angku muda dan capek kaki ringan tangan. Karena capek kaki ringan tangannya lah maka kegiatan ini bisa terlaksana. Kok nan tua-tua ini tak akan sanggup lagi angkat-angkat kursi. Nah tadi yang muda-muda yang berkarya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Faisal serta tim, pada hari ini yang hadir majemuk, Pak. Artinya bukan hanya dari IKLA. Mungkin inisiatornya adalah IKLA, tapi yang hadir pada hari ini itu dari berbagai macam IKA yang ada di IKMR dan beserta malah di luar daripada warga Minang. Banyak sekali. Jadi ini campur. Oleh karena itu saya juga akan menyampaikan ini tidak dalam bahasa Minang, tetapi dalam bahasa yang formal. Sedikit-sedikit itu terbawa-bawa. Maklumlah lidahnya lidah orang Minang akan bisa ditipu, ya kan? Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah yang hadir pada hari ini bukanlah pemilih. Nah, bukanlah pemilih. Yang hadir pada hari ini adalah pejuang. Ya. Saya dari awal sudah membedakan antara pemilih dengan pejuang. Apa bedanya? Pemilih adalah untuk dirinya sendiri yang akan memilih Pak King. Tapi pejuang itu adalah orang-orang yang akan bergerak membawa orang lain untuk memilih Pak King. Itu bedanya. Maka yang ramai begini bukanlah orang-orang IKLA semua, tapi bercampur dan mereka semua adalah pejuang. Kalau bahasa yang umum namanya relawan, tapi kalau kita dengan Pak King lebih cenderung mengatakannya adalah pejuang. Karena mereka-mereka inilah nanti yang akan membawa kesuksesan daripada perjuangan Pak King ini. Kalau saya hanya sekedar dorong-mendorong saja. Lah berjalan waktu itu ambo duduk tagak tapi itu lah, enggak satu malah. Ya. Nah itu. Jadi nanti itu ada yang bertanya, kenapa enggak semua iklan?
Ya, tidak semua Ikhlas mungkin yang hadir pada hari ini, karena ini adalah pilihan-pilihan daripada warga Ikhlas semuanya, dan juga warna Minang semuanya. Inilah pilihannya, inilah pejuang-pejuangnya. Itu yang pertama. Jadi saya memperkenalkan yang hadir pada hari ini. Yang kedua adalah, kenapa harus Ustadz Qiamuddin? Nah, ini lagi. Kenapa harus Ustadz Qiamuddin? Nah, sebelum saya masuk kepada kenapa mesti Ustadz Qiamuddin, saya ingin mengajak teman-teman supaya tidak mengantuk, kita yel-yel sedikit. Kalau versi yel saya begini. Ketika saya katakan Qiamuddin, Bapak Ibu menjawab oke ya. Qiamuddin. Qiamuddin. Ya, semoga semangat ini akan sampai pada akhir nanti pada tahun 2024. Amin. Kenapa Qiamuddin? Nah ini, karena saya mengenal betul siapa beliau dan siapa kawan-kawan beliau yang bersama-sama akan maju pada tahun 2024 nanti. Dan saya menganggap bahwa Qiamuddin adalah yang terbaik. Saya sudah 20 tahun lebih berada di Pelalawan dan berkecimpung di paguyuban Minang, sehingga saya paham betul tentang siapa-siapa masing-masing daripada kawan-kawan Ustadz Qiamuddin, dan saya memutuskan menilai bahwa Qiamuddin lah yang terbaik. Maka ketika bapak-bapak hadir pada hari ini sebagai pejuang, itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Bapak sudah berada pada track yang benar, dan insya Allah kita akan menang nanti. Amin. Apa buktinya? Kenapa berani-berani mengatakan Qiamuddin yang terbaik? Saya tahu bahwa Pak Qiamuddin ini punya idealisme, ya. Idealisme yang sangat tinggi. Dia tidak tergoda dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia punya tujuan untuk membangkitkan ghirah masyarakat kita, untuk membangun, untuk mensejahterakan masyarakat. Dia punya motivasi yang kuat, dan saya membaca dia punya idealisme yang tinggi. Itu yang pertama. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga mengenal beliau dan mencoba membandingkan dengan yang lain-lain, maka pasti akan mengatakan bahwa Ustadz Qiamuddin punya idealisme yang lebih dari yang lain. Ya. Qiamuddin. Kemudian yang kedua, lihatlah rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya. Apa yang sudah dia lakukan selama ini. Di mana ada pengajian diundang, beliau datang menyumbangkan apa yang ilmu yang beliau miliki. Di mana ada kematian, orang kesusahan, musibah, beliau datang. Ikut merasakan bagaimana penderitaan orang dan membantu meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Di mana ada pesta orang barale, orang nikah, kawin, bertunangan dan segala macam, beliau datang, turun bersama-sama bergembira, merayakan kebahagiaannya, dan beliau membantu penyelenggaraan daripada hajat orang untuk menikah, berpesta dan sebagainya. Oh, ada gempa bumi, bencana alam dan sebagainya, beliau juga turun menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dalam berorganisasi, beliau sudah malang melintang berorganisasi. Dan satu hal yang perlu dicatat, beliau adalah
yang kedua kali mencalonkan diri untuk menjadi legislatif. Walaupun pada tahap yang pertama dulu 5 tahun yang lalu beliau belum beruntung, maka insya Allah pada yang sekarang beliau akan beruntung. Jadi itu kelebihannya. Cobalah perhatikan dalam sepak terjang 1 tahun terakhir. Memang beliau bukanlah seorang sinterklas yang membagi-bagikan harapan, yang membagi-bagikan sembako, yang membagi-bagikan duit. Tidak. Yang membagi-bagikan jilbab, yang membagi-bagikan kain baju. Tidak. Bukan kenapa-kenapa, beliau sendiri juga akan mampu untuk memberikan itu semua. Kan? Beliau bukan sinterklas yang dengan sesaat membahagiakan orang, menggembirakan orang. Tapi beliau menggembirakan orang dalam jangka waktu yang sudah lama, bertahun-tahun sebelumnya. Beliau telah berpartisipasi. Jadi tidak akan tergantikan oleh sinterklas yang hanya dalam waktu 1, 2 bulan, 3 bulan saja. Maka yakinlah bahwa inilah calon yang mungkin boleh saya katakan yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu adalah berjuang. Kita berjuang sudah pada track yang tepat, yang benar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah tentang siapa kita yang hadir sekarang. Kemudian yang kedua, siapa Bapak Kianuddin. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi kita untuk kemenangan ini. Ketika saya berbicara tentang Pak Kianuddin, itu juga sekaligus sudah terbawa Pak Faisal, ya. Kenapa? Kemenangan Pak Kianuddin adalah juga kemenangan Pak Faisal. Kita juga demikian. Ada falsafah Minang itu yang menyebut elo mailo, nandiate mailo nan di bawah kalau naik akan mailo nan tadi mailo, ditolong bertolong, kerjasama. Ini falsafah kita. Bagaimana strategi kita? Kita jangan terpana oleh orang yang dalam gebrakannya itu terlihat indah, terlihat gemerlap, terlihat meriah. Kenapa? Kalau falsafah Minang mengatakan berbeda antara penari jeung pesilek. Orang yang menari itu terlihat indah gerakannya, meliuk-liuk, melambai-lambai. Tapi kalau digoyang panggung sedikit dia akan jatuh. Kalau pesilat beda. Seperti apapun diguncang panggung, kuda-kudanya kokoh dan dia tidak akan tumbang. Itu beda pesilat dengan penari. Jadi jangan lihat keindahannya, tapi lihatlah nanti bahwa dia bisa menjatuhkan karena dia adalah seorang pesilat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus melakukannya? Ada strategi mengamankan tingkatan-tingkatan kita. Pertama adalah amankan diri kita dulu bahwa kita memang akan memilih Pak Kianuddin. Yakinkan diri kita bahwa kita tidak akan tergoda dengan iming-iming orang nanti mungkin pada waktu menjelang akan pemilihan. Kita punya sebuah keyakinan bahwa pilihan saya adalah Pak Kianuddin. Tidak akan tergoyahkan dengan segala macam iming-iming. Diamankan diri kita. Satu. Yang kedua adalah amankan anak istri kita atau keluarga kita yang satu rumah.
Jangan berbeda nang surang ke kiri, yang surang ke kanan. Tidak bagus. Disitulah wibawa seorang kepala keluarga kita perlihatkan. Ketika kita memilih Pak Kiaimuddin, istri kita juga kita minta untuk memilihnya, ikut dengan kita. Anak kita juga demikian, adik kita demikian, ponakan kita juga demikian. Itu adalah pengamanan satu keluarga. Yang ketiga adalah pengamanan lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal. Kalau ada anak buah di Kadai, usahakanlah dia ikut dengan kita. Nah, itu ketiga. Kalau bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, usahakan ada anak buah kita yang ikut kepada kita. Itu pengamanan tingkat lingkungan. Baru kemudian nanti pengamanan di tingkat yang lebih luas. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita yang hadir pada hari ini itu mendapatkan tugas, karena kita adalah pejuang. Ingat sekali lagi, kita bukan hanya sekedar pemilih. Kalau pemilih itu dirinya sendiri adalah pokoknya Pak Kiaimuddin lah selesai urusan. Itu pemilih. Tapi kita pejuang, kita harus mencari, kita harus bekerja, dan kita mendapatkan tugas untuk perjuangan. Apa tugasnya? Kami sudah berembuk tadi dengan tim pemenangan Pak Kiaimuddin yang ada beberapa orang. Masing-masing kita diminta untuk mencari followers sebanyak 10 orang. Followers artinya adalah orang-orang pengikut kita yang kita yakini bahwa dia akan memang memilih Pak Kiaimuddin. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita sekarang di sini ada 200 orang. Kalau 200 orang masing-masing membawa 10 orang saja, maka itu sudah menjadi berapa? 2.000. Kalau 2.000, maka sedikit lagi Pak Faisal mencarikan buat Pak Kiaimuddin, akhirnya gol. Tapi mulai dari kita, kita lagi juang untuk Kiaimuddin. 10 orang itu target yang kita berikan. Mau lebih, alhamdulillah. Ya. Nah, yang 10 ini siapa aja? Dari yang 10 itu sudah termasuk, bisa saja istri 1, anak 2, 3, tambah pemakan, pembantu, udah 5, udah 6, udah 7. Tinggal 3 orang lagi mungkin yang kita ambil dari luar. Tidak banyak 10 itu. Kalau kita bisa menguasai keluarga kita, hanya 10. Kalau begitu, antara kami sama-sama ikhlas aja lah, ganti-gantian. Pak Irlanda ambil 10 orang dari ikhlas, kemudian Pak Ekman ambil pula 10 orang dari ikhlas. Apa peta-peta situ, sih 10 tidak bisa. Tidak anuh itu. Tidak bisa peta-peta situ. Jadi bagaimana? Usahakan keluar dari ikhlas. Memang iya Pak King itu ketua kita ikhlas. Mari kita coba beranikan diri mencari di luar daripada ikhlas. Karena yang ikhlas itu lah dianggap seluruhnya memilih Pak King. Jadi kemudian lain cari keluar. Nah, itu strateginya. Ya. Dan keluar itu apa? Yang keluar itu kalau anak kita termasuk di luar itu. Karena anak kan kita belum anggap sebagai ikhlas. Atau menantu awak mungkin tidak masuk ikhlas. Ya, tetangga kita tidak masuk ikhlas. Itu boleh dianggap sebagai nomor 10 orang itu. Ya. Yang tidak kita ingatkan itu tukar-tukar sih nomor 10 itu pas 10 ya. Itu ambo pas 10. Itu kasih isi itu. Nah, itu tak jadi barang berkau. Kan? Nah ini kita ingatlah Bapak dan Ibu, strategi seperti ini. Kalau 200 orang kita ini bisa menjadi 10 orang itu, maka kita akan menjadi 2.000 orang.
2.000 orang itu sudah sangat memuluskan jalan buat Pak Kiai. Terus kemana? Apakah pasti orang Minang? Tidak. Ya, tidak harus orang Minang. Justru kita menghendaki keluar daripada cangkang kapsul orang Minang. Cari keluar. Banyak paguyuban lain, banyak masyarakat di luar Minang yang sudah sebenarnya Pak King itu sudah membuatkan lahan untuk itu, karena dia berceramah di mana-mana, bukan hanya di kelompok Minang, Melayu, Batak, dia masuk. Tinggal kita lagi mengambil yang sudah ditanamnya itu. Kita tinggal lagi mengambil apa-apa, memetik apa-apa yang dia sudah tanam sebelumnya. Itu harapan kita. Berjiwa besarlah Bapak untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar Minang. Karena ikhlas saja tidak akan cukup mendukung Pak Kim. Orang Minang saja pun belum tentu akan cukup mendukung Pak Kim. Kenapa? Ada 13 orang Minang yang mencalonkan diri pada hari ini untuk dapil 1. Berapa? Ada orang Minang mencalonkan diri. Apa yang dibagi? Kan maksud dia apa? Harus berani keluar dari cangkang beda, mencari daerah. Kalau di mana? Kalau dari 16 orang itu hanya mengandalkan IKMR, itu bahasa Inggrisnya namanya Lego Pagai di situ namanya. Lego Pagai namanya. Maka tentang di sini itu regulernya ada hasil yang berani. Maka kita harus berani agar kuat. Bapak-bapak itu kenal dengan masyarakat Melayu, ambil. Bapak itu kenal dengan masyarakat Batak, ambil. Jawa, ambil. Sunda, ambil. Gitu. Inilah kita berupaya untuk menjadi masyarakat pelelawan yang tidak terlalu fanatik terhadap hal ini. Karena kita punya sebuah tujuan yang lebih besar. Ya. Nah, jadi mau kritik tuh. Ada bikin polling di KM itu. Yang polling kok Pak Kiai berapa persen, berapa persen. Kerajo tuh. Ya kan? Dan diperebutkan itu cuma orangnya. Ya, jadi jangan. Kita coba memberanikan diri untuk keluar dari cangkang juga dan kita mencari keluar. Jadi 10 ya. Nanti Pak Indra itu akan membagikan satu lembar kertas. Itu Bapak boleh bawa pulang kertas itu. Catatlah orang-orang yang sudah Bapak yakini, Bapak kuasai, Bapak pengaruhi, Bapak yakinkan dia untuk menjadi Ustaz Kim. Minggu depan serahkan pada sekretariat. Di sekretariat nanti akan didata dalam komputernya. Mana ada yang beragu nanti ya harus dianulir. Nah itu ada bertanya, kok tidak dapet? Kok tidak dapet yang mau 10? Maaf Anda, 10 itu bukan harga mati. Tidak harga mati. Itu ancar-ancar kita. Kalau 10 satu orang, kalau kita 200 orang, 2.000. Kalau dapat 5 ya sekolah. Jangan sampai tidak menyebut apa-apa. Jangan tidak menjadi bagian dari gerakan yang besar ini. Ikutlah. Kamu bisa anak ini yang bosannya. Tak lain dari sama loh. Kenapa tinggal lingkungan begini. Tak ada. Bara anak apa? Bara bini apa? Suatu. Kok lain sampai ini? Sampai ini anak berapa? 8. Gitu. Jadi itu bukan harga mati. Jangan bilang nanti kalau begitu kok
Pak itu kecobaan disuruh cari 10 orang ya, nah itu ancar-ancar kita 10. Bagi yang ketemunya cuma 5, 6 kena keterbatasannya, ya nggak apa-apa saja. Mungkin yang ini akan ditutupi oleh yang lain yang kencang, dia bisa mencari satu RT itu diambilnya semua. Ya kan? Mana Pak Regar? Pak Regar dari 300 langsung katanya. Pak Regar, saya orang Batak 100 masuk. Itu tertutup yang lain-lain yang tadi kurang sedikit. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya ya. Itu strategi. Sekarang bagaimana cara Bapak Ibu bisa meyakinkan orang-orang yang 10 itu? Isu apa yang akan kita jual? Nah, ini penting ya. Nanti minta-minta aja orang untuk lebih bagi, nanti orang tanya, emangnya Pak Duta apa hebatnya? Apa lebih daripada yang lain? Harus ada isu yang dijual, yang laku. Ya. Nah itu kalau saya mencatat isu yang bisa kita jual, ini pergerakan kita itu yang dilihat pada orang adalah pergerakan atas dasar persaudaraan. Kalau bahasa Mindangnya badunsa. Dari sana, bukan hitungan-hitungan pitih. Oh, kalau saya nanti milih lagi, apa yang dia kasih sama saya, jangan itu dulu. Ya, ini adalah dasar persaudaraan pada sana. Dengan begitu kuat daya tekannya ketimbang pitih itu. Kalau pitih itu dimasukkan dalam amplop dikasihkan sekarang besok jangan lupa deh. Kenapa lupa? Karena ada yang kasih amplop lebih tinggi. Jadi rasa persaudaraan, rasa bersama itu yang ditanamkan kepada orang-orang yang akan kita pengaruhi. Kemudian satu lagi isu yang harus kita ingatkan kepada orang bahwa ketika nanti Bapak berada dalam satu bilik, di bilik itu bilik pemilihan yang ada di situ hanya kertas dan pena atau paku, ya, maka yakinlah bahwa Tuhan melihat apa yang kita pilih, dan kita tidak diberi tanggung jawab untuk memenangkan orang sebenarnya. Kita hanya diminta bertanggung jawab untuk memilih orang yang paling tepat menurut hati nurani kita. Jadi kalau ada kawan awal, umpamanya tulisan awal atau orang kampung awal dan sebagainya, kita tahu hati kita mengatakan tidak saya bisa gitu kok. Tapi karena kita berkawan, bergalak-galak di lampau, ini udah nanti dia kan kawan awal, itu Anda sudah menyalahi amanah. Secara moral kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih, siapa yang kita pilih, tapi kita tidak pernah diberikan beban tanggung jawab oleh Allah untuk menjamin kemenangan. Saya walaupun berapi-api ngomong sekarang seperti ini, saya tidak pernah bisa menjamin bahwa Pak Tinggi juga akan menang. Tapi paling tidak saya sudah meluruskan niat hati saya untuk mempromosikan Pak Tinggi, karena saya menganggap dialah yang paling tepat. Apa-apa juga begitu nanti dipilih pemilihan, dan itulah yakinkan kepada orang-orang yang tadi dipengaruhi bahwa jangan terpengaruh oleh iming-iming sinterklas dan sebagainya. Pilihlah sesuai dengan suara hati mana yang paling tepat untuk membangun negeri ini. Nah, itu dulu dari saya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita menuju nanti tahun 2024. Qiyamudin. Qiyamudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.